Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu ini yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang pertama, dimulai ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Markus 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Ada baiknya firman Tuhan ini kita bacakan secara responsorial. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku ke dalam manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus berjalan dalam manusia lagi, melihatnya yang urusannya dari dan yang sudah sama-sama. Yesus segera memanggil mereka dan mereka mendengarkan ayatnya. Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orangnya lalu mengikuti dia. Amin. Sedemikian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tema dalam pertemuan kita pada minggu ini yaitu menjawab panggilan untuk mengikuti Dia. Menjawab panggilan untuk mengikuti Dia. Bapak, Ibu, setiap kita, siapa saja bisa saja dipanggil Yesus untuk mengikuti Dia. Siapa saja. Tapi tidak semua orang yang berlaku setia untuk menjadi murid dan melakukan kehendak Bapa di surga. Apalagi ya, ketika kita mengalami kesulitan, sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Kita sudah berobat mungkin ke rumah sakit A, berobat ke rumah sakit B, tidak ketemu sakitnya. Mulailah iman kita ini digoncang. Ya. Mungkin itu tidak datangnya dari orang lain, dari keluarga. Kita cobalah ke sana, kita cobalah ke sini. Mana tahu, ya, mana tahu di dua orang mungkin tidak suka tidak tahu. Mulailah iman kita ini tergoda tentang hal-hal dunia. Padahal tadi kita katakan aku ini ingin mengikuti Yesus. Tapi ketika godaan datang, sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan Dia. Di kalangan pemuda-pemudi juga sering seperti ini. Dulu saya punya anak sini, ya. Saya yang angkat sedia. Dia sudah komitmen ingin menjadi pengikut Kristus. Tapi apa yang terjadi? Ketika dengan beranjaknya semakin dewasa, dia berteman dengan seorang perempuan dari beda agama. Karena kekayaan orang tuanya, anak tunggal, anak satu-satunya, wah, otomatis saya capek-capek bekerja, saya otomatis ahli waris keluarga itu. Dia jual di mana? Hanya karena di mana komitmen kita sebagai pengikut Kristus? Jadi seperti saya katakan tadi, setiap orang siapa saja bisa saja dipanggil Yesus untuk mengikuti Dia, tapi tidak semua orang berlaku setia untuk
untuk mengikuti Dia. Demikian juga di zaman modern ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak kehidupan setiap orang Kristen yang dipengaruhi oleh rasional, yaitu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika serta nalar manusia. Ya, kalau rasional itu di dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah pikiran pertimbangan yang logis menurut pikiran yang sehat, yang cocok dengan akal sehat, dan masuk akal saja. Gagasan yang muncul karena sesuatu pemikiran mengandalkan logika. Makanya kita selalu berkata, logikanya sajalah, yang masuk akal sajalah, seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, alat-alat sosial media, perangkat-perangkat canggih lainnya telah banyak mempengaruhi kehidupan setiap orang percaya. Ya, gemuruh cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena produk-produk teknologi itu membuat telinga kita, membuat mata hati kita tenggelam, silam pada isu-isu liar yang sesaat, yang hoax dengan dampaknya tak terkendali. Akibatnya apa yang terjadi? Sifat dan karakter setiap orang menjadi kurang memiliki kepedulian dan perhatian kepada Tuhan. Oh, ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Oh, ada yang lebih instan. Karena kita melihat yang masuk akal saja, secara logika. Kita lihat cara Tuhan untuk memanggil murid-muridnya. Di dalam perikop firman Tuhan ini, ya, untuk memanggil menjadi murid-muridnya di dalam kesibukan diri sendiri. Bagaimana cara Tuhan memanggil murid-muridnya itu, ya, dari kalangan orang-orang rendahan. Bapak Ibu, sama seperti orang Samaria yang dipandang orang Yahudi itu sebagai orang yang najis, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak rohani, tapi bisa dipakai Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa menjadi kesaksian bagi orang lainnya. Simon dan Andreas, saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, mereka ini adalah nelayan. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Apa artinya Bapak Ibu? Sebutan sederhana di sini menurut orang Yahudi adalah orang yang tidak diminati oleh banyak orang. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah pencala ikan. Mungkin seperti berita, seperti TikTok itu, ya, dicari pagi, habis sore. Ya, bekerja pagi, sorenya cair, kan seperti itu. Mungkin besoknya supaya bisa makan, dicari lagi pagi, baru sorenya bisa makan. Demikian juga tidak saat ini banyak kehidupan orang yang memandang sepele, dikucilkan, tidak dianggap terhadap saudara-saudaranya, terhadap tetangganya, oleh karena kemiskinannya, karena kekurangannya. Berdasarkan perikop firman ini, siapa orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus? Menjadi murid Yesus itu, Yesus katakan, mari ikutlah aku. Kepada Simon dan Andreas, saudara Simon, Yesus
kepada Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya. Itu bisa kita baca dalam Alkitab. Ya. Ikutlah aku berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Berjalan di belakang Yesus. Apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan, wajib kita lakukan dan wajib kita pertanggungjawabkan, sehingga kita bisa melihat dan memperhatikan bagaimana perjalanan kita dengan Yesus. Jadi ada perubahan diri total, bukan sedikit-sedikit. Ya, total. Bagaimana kita lihat kisah Yesus memanggil murid-muridnya, bukan mereka sambil nelayan, baru sambil mengikut Yesus, atau pagi bekerja malamnya mengikut Yesus. Tidak, mereka meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Jadi kita pun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari semua tidak bisa setia, di sini kita dituntut menjadi setia. Dari orang yang semua tidak bisa bertekun menjadi orang yang bertekun. Dari semua penuh dengan kesombongan diri bisa menjadi orang rendah hati dan penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan inginkan dari kita Bapak Ibu. Tadi lagu kita nyanyikan dulu ya sekali. Pujilah aku Tuhan. Ayo, pemain musik sambil mempersiapkan dalam diri. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, ketika kita mau mengikut Yesus itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya mengenal ada jemaat saya dulu waktu saya masih berpinjit. Iya ingat, kalau saya nanti, kalau sudah saya memberi hati saya bagi gereja, saya akan orang yang terus melayani, memberi hati saya, karena itu sudah janji saya kepada Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, sering dan kebanyakan ketika sudah menerima tanggung jawab itu diabaikan begitu saja. Maunya hidupnya semaunya, maunya pendapatnya saja yang mau diiyakan. Yang tadinya dia rendah hati menjadi sombong. Padahal yang Tuhan tuntut, yang sombong itu bisa menjadi rendah hati. Yang dulunya egonya tinggi, itu yang harus direndahkan. Ini malah sebaliknya. Nah, kemudian ketika sudah mengikut Yesus itu, bukan berarti hidup kita semakin nyaman. Wah, enak ya rupanya mengikut Yesus itu. Apa yang kita minta Tuhan sediakan, apa yang kita inginkan Tuhan berikan. Tidak. Bapak Ibu, cara memanggil kita bukan ketika kita dalam keadaan enak-enak saja. Cara Tuhan memanggil kita dengan berbagai ujian demi ujian dalam hidup kita. Coba kita nyanyikan dulu lagu Pujilah Aku Tuhan. Coba kita tampilkan dulu ke layar. Kita nyanyikan pujian ini. Show
pertanyaannya, ketika ujian itu datang, ketika cobaan itu datang, bagaimana respon kita? Apakah ada satu sisi, kok begini Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Kok makin semakin berat Tuhan? Aku semakin dekat dengan Kau, semakin aku memberikan diriku kepadamu, kok semakin besar sikap tangannya saya hadapi. Ketika saya ingin berkomitmen dengan keluargaku, dengan anak-anakku, ya, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, kok ujian demi ujian yang datang? Apakah akhirnya penyesalan yang ada dalam diri kita? Atau udah saya putuskan saya nggak mau menentukan? Bagaimana kita mau menyanyikan lirik-lirik selanjutnya itu? Tapi ketika Tuhan memanggil kita dengan caranya, bukan cara kita, kita siap menghadapi ujian di tengah-tengah dunia ini. Kita siap dicobain dengan berbagai rintangan yang kita hadapi, dan kita semakin dan semakin mendekat kepada Tuhan, siap menghadapi badai dengan berserah diri kepada Tuhan. Makanya refren itu bisa baru kita nyanyikan, menyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasihnya itu begitu besar menolong kita, tapi biarkannya kita terjatuh dan terjatuh dan terjatuh. Ketika kita terjatuh, kita diangkat. Ketika kita terjatuh, kita diangkat, sehingga kita memperoleh kenikmatan surga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia itu sangat diperlukan pertobatan yang sungguh-sungguh, perubahan yang sungguh-sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Bukan sekarang Yesus, besok lain. Hati dan pikiran kita harus terlebih dahulu bertobat, bermuara pada keinginan dan kehendak. Mengapa? Sebab mengikut Yesus itu bukan sekedar ikut-ikutan. Ya, seperti anak-anak bermain, tengoknya lagi asik kawannya bermain, main apa ikutlah. Ketika ada suatu masalah kecelakaan dalam permainan, oh aku nggak ikut, saya tadi diikut-ikutan saja. Atau ya, mau kemana kalian? Kan mau ke siapa? Nopanglah ikutlah. Kita ini sebagai pengikut Yesus bukan hanya menopang saja di tengah-tengah dunia, tapi mengikut Yesus itu ada pertanggungjawaban, ada harga yang harus dibayar, yaitu pengorbanan kita. Untuk dapat menjadi pengikut Yesus dalam menjalankan perintahnya, Bapak Ibu yang terkasih, setidaknya ada dua hal di dalam perikop ini. Yang pertama, dengarlah suara Tuhan memanggil. Panggilan Tuhan kepada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dalam perenungan kita ini kan dikatakan, mari ikutlah. Panggilan seperti ini selalu disertai bahasa tubuh, yaitu gerakan tangan yang sedang melambai-lambai ingin memanggil dengan tangan. Seperti seorang yang sedang menawarkan sesuatu barang dagangannya yang menarik perhatian, menggiurkan, memikat hati, sehingga kita bisa saja tertarik dan memesan. Hendaknya bagi setiap kita yang mendengar panggilan itu harus terbuka hati kita. Ketika kita katakan aku ingin menjadi pengikut Yesus, memang betul-betul hati kita ini terbuka untuk menerima firman-Nya, untuk bersekutu dengan Dia, siap menerima apa
yang terjadi dan semakin mendekatkan diri serta menjawab panggilan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita mendengar suara Tuhan memanggil, disitulah kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemanggilan Yesus kepada Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes ini, Bapak Ibu, berlaku juga kepada kita sebagai umat percaya. Yang kita katakan, aku ini pengikut Yesus, aku ini umat Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita iakan itu, kemudian Yesus berkata, mari ikutlah aku. Mari itu apa? Marilah beribadah, marilah berdoa, marilah melakukan yang baik untuk semua orang, baiklah melakukan yang terbaik bagi sesama. Lakukanlah persekutuan ibadahmu dengan baik, tanpa banyak alasan. Tapi ini selalu menjadi kendala bagi kita, ya. Bagi kita, cukup banyak tawaran-tawaran yang diberikan dunia ini yang membuat kita tergiur, ya, oleh kegiatan-kegiatan di luar. Apalagi ini musim kampanye, ya, musim kampanye, ya. Hari Minggu ada di sana kegiatan, tapi di situ saya lihat gerejanya semua yang saya tahu. Jadi ini tantangan kepada kita sebenarnya, ya, tantangan juga bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Mana yang lebih penting? Kan ini kita sebenarnya diuji, ya. Kebetulan juga firman Tuhan ini pas pula, bukan saya mengarang-arang atau ambillah ini, tidak, ya. Dengan hadiah-hadiah, dengan lagu yang bawa-bawa, maka tadi saya tersenyum, dipuji Tuhan, lebih mengutamakan ibadah ini daripada ibadah itu. Terima kasih, amin. Banyak godaan kepada kita, Bapak Ibu. Sesaat saja bisa iman kita boleh, ya. Inilah tawaran-tawaran yang diberikan dunia kepada kita. Kalau ibadah itu kan bisa hari ini. Nanti saya ibadah di rumah, saya nanti ke sana. Yang penting ini dulu saya lakukan. Tantangan datang kepada kita. Kemudian Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama halnya dengan murid-murid Yesus pada saat ini, ya. Mereka tidak banyak mempertimbangkan, mereka dengan sungguh-sungguh berubah, mau mengikut Yesus sepenuhnya, mendengarkan suara Tuhan, tidak peduli dengan apa yang terjadi nantinya. Ya, mungkin kepada saya, kalau saya dulu waktu itu ini murid Yesus, saya perlu dengan pertimbangan. Saya janganlah nanti keluarga saya makan apa kalau saya mengikut Engkau. Tapi kita lihat bagaimana reaksi murid-murid pada saat itu yang mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, dalam hidup ini ada banyak sekali suara-suara yang memanggil kita. Mari ikutlah aku. Setiap kita dipanggil oleh suara-suara lain itu, lewat mana? Lewat tawaran-tawaran kita. Contohnya, saat kita ini beribadah, ada yang sedang memanggil kita tanpa
Akhirnya kita nggak fokus mendengarkan penampakan. Kok mainan itu nggak enak? Ambil handphone, nonton video, nonton YouTube. Lebih enak itu daripada khotbah pendeta. Nah, akhirnya apa Bapak? Ibadah kita ini sia-sia. Kehadiran kita ini sia-sia. Gak ada guna. Jadi mari kita sesuai apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada saat ini. Dengarkan suara Tuhan memanggil kita. Kemudian sesudah kita mendengar suara Tuhan itu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ikutlah aku. Setelah Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes setelah dipanggil Yesus untuk mengikut dia, Yesus meminta mereka untuk melaksanakan aksinya. Perbuatan, tindakan, dan terobosan yang baru dalam mengikuti Yesus. Tampak keempat murid yang dipanggil itu menanggapi panggilan itu dengan baik. Gak ada penolakan, tidak. Dengan meninggalkan jalan mereka, dengan meninggalkan alat penangkap ikan, dengan meninggalkan pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilan, sumber hidup mereka, sumber uang mereka, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, meninggalkan hobinya dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi dalam mengikuti Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ada sesuatu yang harus dipikul. Apa itu? Mari kita buka dalam Matius 16 ayat 24. Ya, apa di sana dikatakan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mau memikul aku. Artinya ada tanggung jawab yang berat, ada pengorbanan untuk dapat mengikut Yesus, ada aturan-aturan di dalamnya. Menjadi orang Kristen, jadi gereja menawarkan salib, penderitaan untuk menjadi jemaatnya, bukanlah janji-janji yang indah. Inilah perbedaan Kristen dari agama-agama dahulu. Ya, secara termasuk aliran-aliran filsafat duniawi ataupun hedonisme, mereka tidak mau dan tidak pernah menawarkan salib ataupun penderitaan pada pengikutnya. Tapi Yesus pada awalnya sudah menawarkan dan mengajarkan itu. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus siap memikul salib. Bukan dibilang siapa mau mengikut aku tenang-tenang. Ya. Saya nggak tahu nanti apa yang mau dikatakan Bapak Boydo Panjaitan. Ya, mudah-mudahan dia tidak manis-manis aman. Ya, siapa yang memilih aku harus saya akan kasih, nggak usah seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Kalau kalian pilih saya akan bangun jalan ini yang rusak jadi mulus. Ya, rumah kalian yang bocor-bocor akan saya bangun gedung. Apa yang menggudul ibarat ibadah gitu. Banyak, tapi buktinya nyatakan. Sama seperti Yesus, siapa mau mengikut aku? Mari kita sama-sama. Ya seperti itu, mari sama-sama bertumbuh. Gak usah yang manis-manis ditawarkan kepada kita, karena gak ada yang manis-manis. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, maka Tuhan akan
membentuk, Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan memampukan diri kita dan menuntun kita pada pekerjaan-pekerjaan, kepada tugas-tugas, kepada profesi-profesi yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri di dalam diri kita. Ujian ini rupanya mengajarkan aku supaya lebih dewasa lagi menikah. Ujian ini Tuhan berikan kepadaku supaya aku dan seisi keluargaku semakin mewas-was diri, semakin menyerahkan diri, semakin dekat kepada Tuhan. Makanya selalu kita di dalam doa itu meminta hikmat. Mungkin kalau Tuhan langsung memberikan kita kesenangan, jangan-jangan kita jadi saingan dengan Tuhan. Ketika hidup kita diberkati Tuhan, sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika dikasih kesempatan hidup di Taman Eden, apa yang terjadi? Indah sekali rupanya Taman Eden ini. Baru Allah katakan, buah yang di depan mata itu tidak boleh kau makan. Apa bedanya kalau dimakan? Tapi terjadinya makanya Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Kenapa gak langsung hidup enak Tuhan berikan hidup kita? Supaya kita tahu bersyukur, supaya kita tahu meminta, supaya kita tahu meminta kekuatan, hikmat dari Sang Penguasa, karena Yesus satu-satunya penguasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja Bapak Ibu, gelombang kehidupan ini sangat sulit untuk kita hadapi. Ada banyak rintangan sebagai penjala manusia pada saat itu. Tantangan mereka cukup banyak, yaitu gelombang ketika mereka berada di lautan. Dengan motivasi itu, ketika mereka menjadi penjala ikan, gelombang-gelombang itu akan lebih besar pelajaran mereka. Tapi dengan keyakinan tuntunan Tuhan selalu memberikan buah yang terbaik kepada kita. Jadi itu kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat hidup kita pada saat ini, Yesus memberikan suatu tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menjawab panggilan kita untuk mengikuti Yesus? Lakukanlah sesuai apa yang Tuhan minta. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan melanggar. Tuhan aja punya aturan, gereja punya aturan, keluarga punya aturan, tempat pekerjaan punya aturan. Laksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan apa yang berkenan untuk kita dapat. Jadi itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dewa kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Mari kita betul-betul mendengarkan suara Tuhan dan mau menjadi pengikut Kristus yang setia supaya hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam